Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita boleh kembali datang di tempat itu, kita boleh menaikkan setiap ucapan syukur kita karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan sepekan kemarin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Immanuel. Di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai langkah perjalanan kita.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Mari kita berdoa. Hari ini kami mau melihat, merasakan perjumpaan bersama dengan Engkau Bapa. Biarlah Engkau buka setiap hati pikiran roh kami, baharui setiap akal pikiran kami melalui firman Tuhan, melalui pujian, melalui penyembahan, dan beri hati kami lebih dengan ucapan syukur dalam memberikan persembahan kepada Engkau. Biarlah ibadah ini bukan sebuah rutinitas setiap hari Minggu yang kami lakukan, tetapi menjadi sebuah kerinduan kami menikmati perjumpaan hadirat Engkau. Engkau memberkati setiap kami ambil bagian di dalam ibadah pada saat ini. Berkati pemain musik, berkati worship leader, singer. Biarlah kerjasama tim ini menjadi bagian pelayanan kami untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir melalui puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Rangkaian ibadah ini kami minta hanya otoritas Tuhan yang hadir dan Roh Kudus sendiri yang berada di tengah-tengah kami. Jangan biarkan ada roh-roh lain yang akan mengambil berkat ibadah ini ya Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap diberkati, kami siap memuliakan Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian nyanyian kemenangan iman 156, berdiri karena Yesus. Kita pujikan dengan segenap hati kita pujikan dengan sukacita kita pada pagi hari ini untuk menyembahkan Allah.
selalu tetap setia di dalam kita mengiring nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan nyatakan buat kehidupan kita. Hidupku ada di
hari-hari selanjutnya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan pada pujian kita, sebab Tuhan Maha Besar. Kita mau menceritakan kepada dunia bahwa perbuatan Tuhan sungguh nyata. Ku menang dengan setiap sukacita kita. Ku
Biarlah setiap puji-pujian yang kita naikkan sebagai ucapan syukur dan menjadikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saat kita akan berikan persembahan, kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dan nanti untuk kantong persembahan, untuk Ibu Esther dan Ibu Lydia akan mengedarkan kantong persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Segala puji syukur kami naikkan kehadiran Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Biarlah semuanya Tuhan menjadikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkati, berikan hikmat bijaksana bagi setiap pengelola persembahan. Apapun yang boleh kami persembahkan pada pagi hari ini, boleh melebarkan kerajaan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap kesempatan biarlah kami boleh selalu memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu dan kita boleh berikan persembahan.
mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita boleh merenungkan setiap firman yang Tuhan boleh sampaikan kepada kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa memang sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya janji Tuhan, ya dan amin di dalam kehidupan kita. Kau nyata
rindu untuk ditingkatkan lebih lagi pengetahuan kami akan firman Tuhan, terlebih iman percaya kami akan Engkau. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, buka hati pikiran jiwa roh kami ya Tuhan. Kami minta Engkau sendiri yang turun di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu. Engkau berbicara, biarlah Engkau sendiri yang bekerja bagi kami semuanya. Kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Tuhan. Hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Sebenarnya hari ini jadwalnya beliau Pak Ayub, tapi Pak Ayub masih dalam kondisi sakit, belum bisa melayani. Kita terus dukung dalam doa biarlah Bapak ini boleh segera dipulihkan, ya, kesembuhan yang sempurna untuk bisa kembali melayani Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Temanya adalah update and upgrade. Atau keren pakai bahasa Inggris, ya. Tapi ini bahasa ini sering kita dengar, sudah tidak lagi menjadi hal yang sulit. Seringkali kita mendengar kata update, upgrade, gitu ya. Apalagi anak-anak muda. Bahasa ini sudah menjadi bahasa sehari-hari dalam kondisi saat ini, kondisi kemajuan teknologi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini punya handphone, ya, punya HP, dan kalau kita lihat setiap hari itu handphone itu selalu muncul sesuatu hal yang baru, teknologinya, fitur-fiturnya, gitu ya. Saya masih ingat awal waktu saya punya HP itu hanya suaranya masih monoponik, gitu ya. Terus kemudian muncul poliponik. Kemudian dulu hanya handphone, bukan smartphone, jadi fungsinya hanya untuk telepon dan SMS. Kemudian berkembangnya zaman, kebutuhan zaman yang semakin maju, teknologi yang semakin maju, mulai terus update. Bahkan sekarang setiap HP kita itu seringkali mengupdate atau mengupgrade secara otomatis. Kalau muncul fitur-fitur yang baru itu otomatis. Apa sih yang dimaksud dengan upgrade? Apa itu yang dimaksud dengan update? Saya coba dalam bahasa Indonesianya Bapak Ibu, kalau update itu artinya memperbaharui. Ya, kalau update itu artinya memperbaharui, tapi kalau upgrade itu artinya meningkatkan. Sebagai orang percaya, hidup kita setiap hari juga tidak boleh kalah dengan yang namanya teknologi. Bapak Ibu aja punya HP, setiap hari aku lagi ngupdate kok, gitu ya. Artinya ketika HP itu ngupdate, berarti ada yang diperbaharui. Tadi saya sebutkan bisa fiturnya, bisa menunya, bisa teknologinya, gitu ya. Ada yang bilang, WA aku kok iso maca gambar ya? Karena WA aku belum update, coba diupdate dulu. Ada yang update-nya itu secara otomatis, berkala, ada yang harus secara manual. Biasanya kalau kita di Play Store itu ya ada ya, kita kalau ada baru aplikasi yang baru biasanya ditandai dengan 1.1 gitu ya. Nanti yang baru lagi 1.2 gitu ya. Aplikasi apapun teknologi itu selalu muncul hal yang baru, bahkan bisa dikatakan setiap menit, setiap hari itu muncul sesuatu hal yang baru. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya tidak ketinggalan zaman. Supaya sesuatu hal yang baru itu membuat alat teknologi atau alat komunikasi misalnya handphone itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Masalah-masalah itu muncul setiap hari. Maka HP itu selalu update dan upgrade. Contoh misalnya dulu komputer pertama kali kalau Bapak Ibu lihat ya, waktu saya sekolah SMA itu pakainya disket namanya. Disketnya itu kertas kotak gitu ya. Itu menjadi sesuatu hal yang berharga. Kemudian disket ini sudah tidak berlaku lagi zaman sekarang kalau masih pakai disket. Kemampuan teknologi sudah meningkat, maka muncul yang namanya CD, ya CD yang bundel itu juga untuk menyimpan data. Kemudian muncul lagi kalau CD itu punya masalah, misalnya mudah rusak nanti,
update lagi. Sekarang tidak pakai CD, sekarang menggunakan yang namanya flash disk. Dulu pindah data pakai flash disk, sekarang bisa langsung tidak pakai flash disk, menggunakan Bluetooth dan lain sebagainya. Setiap hari diperbarui. Fungsinya untuk apa? Memudahkan orang-orang menggunakan alat itu. Fungsinya untuk apa? Bisa memecahkan masalah-masalah yang baru. Karena masalah waktu saya remaja dengan masalah yang sekarang berbeda. Jika teknologi itu selalu diperbaharui, ya, begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu. Tidak boleh kalah dengan teknologi. Zaman selalu berubah, maka hidup kekristenan kita juga harus diupdate dan diupgrade. Tidak ada orang Kristen yang bilang, wes rapopo kaya ngene wae, ndek ben yo ngene ora rapopo. Tapi kita mulai kehilangan solusi ketika punya masalah karena kita tidak mau update dan upgrade iman percaya kita, kekristenan kita. Maka kita ketinggalan. Ada masalah yang baru, kita menyerah. Coba kita akan lihat apa saja sih yang perlu diupdate dan diupdate di dalam kehidupan kekristenan kita. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kehidupan Kristen adalah perjalanan yang terus berkembang. Tadi saya katakan dunia ini terus berkembang, teknologi itu terus berkembang. Walaupun Alkitab itu ditulis ribuan ratusan tahun yang lalu, tetapi firman Tuhan ini selalu update, Bapak Ibu. Nah, itu ditulisnya pada masa dulu loh. Mengapa saya bisa katakan selalu update? Karena firman Tuhan itu mengikuti perkembangan zaman. Kalau Bapak Ibu tidak mengulik membaca firman lebih lagi, maka kita juga tidak bisa update. Tidak ngerti lagi apa yang dimaksudkan firman Tuhan. Jadi hidup Kristen itu tidak berhenti. Kemarin ketika saya bersama dengan anak-anak calon baptisan air, saya katakan bahwa kekristenan itu tidak stop berhenti ketika kamu mulai diri baptis. Wes aku baptis kok, aku sudah diselamatkan, sudah, tidak perlu melakukan apapun lagi. Salah. Kekristenan itu, kehidupan itu harus terus diupdate. Apa yang disampaikan dalam Roma pasal 12 ayat 2? Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada kata berubah, ada kata pembaharuan, atau dikatakan upgrade tadi, update, ya, diperbaharui, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ini fungsi update, fungsi memperbaharui, fungsi meningkatkan kekristenan kita, pengenalan kita akan Tuhan adalah supaya kita semakin mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Seringkali orang percaya tidak ngerti kehendak Allah. Kenapa? Maunya kehendaknya sendiri. Segala sesuatu pengennya yang baik buat saya, menurut keyakinan kita secara manusia. Tapi firman Tuhan dikatakan harus terus berubah, harus terus dibaharui supaya bisa membedakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan. Nah, tadi saya katakan inilah yang disebut dengan bahwa firman Tuhan itu tidak lekang oleh waktu. Walaupun ditulisnya ribuan tahun yang lalu, tetapi ayat ini mengatakan akan ada terus pembaharuan, perubahan. Sama seperti teknologi, sama seperti handphone Bapak Ibu, ya, mulai terus. Sekarang handphone yang lama sudah tidak laku karena SMS sudah orang jarang menggunakan. Kemudian muncul BlackBerry, ya, smartphone BlackBerry mulai ditinggalkan karena kalah dengan Android yang basisnya Android. Kemudian kalah dengan yang basisnya menggunakan Apple sekarang, ya, iPhone dan sebagainya. Maka yang lama itu ditinggalkan. Hidup kita kalau kita tidak mau perbaharui terus iman percaya kita, maka kita akan ketinggalan. Bahkan dunia itu akan membuat kita akhirnya jatuh. Karena apa? Masalah semakin hari semakin berubah, berbeda dengan dulu. Oleh karena itu mari kita perbaharui setiap kehidupan kita. Jadi perjalanan kita terus berkembang.
masalah-masalah tantangan yang kita hadapi terus berkembang. Seperti teknologi yang membutuhkan update dan update untuk berfungsi dengan baik. Maka tadi saya katakan WA itu kalau tidak update, saya kadang-kadang sering kalau malam itu buka itu otomatis WA saya itu mengupdate sendiri, ya, memperbaharui sendiri. Maka kalau kita juga tidak memperbaharui, itu tidak akan berfungsi dengan baik di hidup kekristenan kita. Saya sampaikan kepada anak-anak yang akan dibaptis itu, kalau kamu tidak memperbaharui terus hidupmu, meninggalkan hidupmu yang lama, maka kekristenanmu tidak akan bisa berguna lagi. Baptisan itu adalah simbol saja, bukan yang menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu harus terus belajar, benar tidak Bapak Ibu? Jadi murid itu harus terus belajar. Apalagi guru. Guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Kalau ada guru yang nggak mau belajar, ketinggalan dengan murid-muridnya. Bapak Ibu contohnya, jenengan punya anak sekarang ya. Kalau disuruh ngajari pelajarannya, mesti angkat tangan. Randeng. Zaman Bapak Ibu sekolahnya orang yang ini, ya nggak? Karena kita stop berhenti belajar. Tapi kalau guru ya harus terus belajar. Yang namanya update dan upgrade harus terus dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, kita semuanya ini dipanggil untuk terus-menerus memperbaharui pikiran dan hati kita. Maka jangan stop ketika saya percaya, saya dibaptis sudah selesai. Tidak. Tapi setiap hari kita dipanggil untuk memperbaharui pikiran dan hati kita. Supaya apa tadi? Supaya berfungsi dengan baik. Supaya hidup kekristenan kita punya fungsi, berbuah dengan baik. Tidak stuck, berhenti, stop. Itu jadi orang Kristen yang egois. Ketika ada masalah yang baru yang dihadapi, menyerah. Tidak mengerti kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang benar. Penting sekali Bapak Ibu memperbaharui setiap kehidupan kita, pikiran kita, hati kita. Maka di situ dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Bapak Ibu, proses pembaharuan budi itu tidak instan, butuh waktu. Ya, kalau malam itu waktu saya mau WA itu, aduh lagi update. Ya, tidak bisa langsung tak pakai, tidak bisa Bapak Ibu. Butuh waktu, saya nunggu dulu supaya selesai update itu sampai 100%. Setelah itu saya bisa pakai lagi. Jadi tidak instan. Begitu Tuhan, jangan menganggap itu semuanya nanti langsung baik, instan. Ketika aku dibaptis, aku nanti langsung hidupku menyenangkan. Tidak. Tetapi ada proses yang terus harus dilalui. Proses pembaharuan itu. Pembaharuan membutuhkan yang namanya proses. Kita akan lihat bersama-sama dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi apa itu prosesnya? Prosesnya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita adalah sebuah ciptaan baru. Ketika manusia hidup dalam dosa, manusia putus hubungan dengan Allah. Tetapi ketika Yesus turun ke dunia dan menyelamatkan kita, dan kita percaya kepada Kristus, kita merupakan ciptaan baru. Hari Senin yang lalu saya jelaskan kepada anak-anak yang mau dibaptis supaya mengerti apa itu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, berarti ada yang baru. Kalau ada yang baru, maka ada yang di-upgrade, ya, diperbaharui, ya, ada yang diupdate. Itu yang dikatakan dengan baru. Ya. Ada yang ditingkatkan.
Sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti tadi saya katakan bahwa firman Tuhan itu terus mengalami pembaharuan, Bapak Ibu ya. Pembaharuan. Hidup kita juga harus mengalami pembaharuan. Kita harus ikuti setiap proses demi proses itu. Oh, kita sedang diupdate dengan firman Tuhan, ikuti prosesnya. Oh, saya sedang diperbaharui dengan masalah atau tantangan, ikuti prosesnya. Oh, Tuhan pengen meningkatkan kapasitas iman percaya kita, maka Tuhan mengizinkan ujian itu ada di dalam kehidupan kita. Nikmati prosesnya. Sama seperti anak sekolah yang mau naik level atau naik tingkat. Kalau tidak mau ikuti prosesnya, tidak mau mengikuti ujian, tidak mau ikut ulangan, ya tes, maka jangan harap anak-anak itu bisa naik tingkat. Sama juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau memperbaharui, kalau Tuhan mau meningkatkan iman percaya kita, pasti Tuhan akan berikan izinkan masalah itu ada dalam hidup kita. Amin. Jadi orang percaya itu setelah aku dibaptis hidupku menyenangkan itu tidak. Ya, menyenangkan jika kita melalui proses itu dengan baik. Jika kita mau ditingkatkan oleh Tuhan, yang dulunya Pentium 4, Tuhan mau kita sekarang menjadi Core Duo ya, itu tingkatan-tingkatan dalam komputer. Ya, kemudian sekarang sudah i7, sekarang sudah lebih dari i8. Itu prosesornya, otaknya di komputer itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih otak di komputer itu masih Core Duo, itu lemot. Ya, kalau teman-teman muda remaja yang kerja dengan komputer, ya, kalau sekarang saya mau pakai aplikasi yang baru untuk desain, ya, maka saya harus meningkatkan kerja komputer saya, tak upgrade. Karena apa? Masalahnya tambah. Dulu saya hanya ngetik dengan Office, ya, Word itu ngetik tok, kerjaan kapal ngetik tidak ada masalah. Laptop saya masih kuat. Tapi ketika saya sudah bekerja untuk desain, untuk ngedit video, maka itu sudah tidak bisa lagi. Masalahnya kan banyak di situ. Ya, rendering itu ya, istilah-istilahnya orang teknologi, mau nunggu sampai selesai itu aja lama. Kalau laptopnya masih yang lama, jeblok tapi, ya, akan jeblok dan itu akan menghambat. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu diperbaharui. Tuhan akan mengupgrade kita, Tuhan akan meningkatkan iman kita dengan apa? Dengan ujian. Masalahnya akan tambah. Ini Bapak Ibu, kita mulai belajar dengan masalah. Ketika kita bisa menyelesaikan bersama dengan Tuhan, kita bisa tahu, oh benar, Tuhan kasih ini supaya aku ngerti tentang bagaimana aku kasih. Tuhan kasih aku masalah ini supaya aku ngerti bagaimana rasanya harus bersyukur. Tuhan kasih aku masalah ini sekarang aku bisa mengerti bagaimana rasanya aku memberi. Masalah yang kita hadapi itu terus-menerus akan ada, maka Tuhan akan mengupgrade kita dengan tantangan dan ujian. Amin. Supaya kita tidak menyerah. Kalau kita tidak mau meningkatkan, sama seperti laptop saya tadi, kalau masih prosesornya itu masih Core Duo, padahal sekarang masalahnya baru aku harus desain, jeblok. Banyak orang pesennya akhirnya jeblok, Bapak Ibu. Jeblok artinya apa? Lari dari Tuhan, menyerah, pindah agama, pindah keyakinan, mengharapkan orang yang lain, menjual iman. Karena itu yang saya katakan jeblok. Mengapa? Prosesornya tidak di-upgrade, tidak mau diperbaharui oleh Tuhan dengan masalah yang ada dalam hidup kita. Di motor katakan percobaan yang akan kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Orang Kristen banyak yang menyerah kalau tidak mau upgrade dirinya. Nanti kita akan belajar apa saja yang perlu diupgrade supaya kita bisa tahan uji, supaya kita bisa mengikuti proses, supaya kita bisa terus diperbaharui. Yang paling utama adalah perlengkapan spiritual. Ya, itu yang paling utama Bapak Ibu yang perlu di-upgrade, diperbaharui. Perlengkapan spiritual. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Inilah yang harus kita upgrade. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat berdiri melawan tipu daya iblis.
setiap orang percaya yang terus levelnya naik, iblis itu semakin gak suka. Maka iblis akan mulai bagaimana caranya membuat orang-orang percaya ini meninggalkan Tuhan. Kalau kita tidak mau upgrade, kenakan perlengkapan. Dulu saya hanya pakai sepatu saja, belum pakai baju yang kuat, supaya karena pertama masalahku hanya ketika aku berjalan supaya tidak sakit menginjak tanah, misalnya ya. Kemudian sekarang masalahnya tambah lagi, sekarang mulai panas, ya global warming. Sekarang kalau kejadian itu panas, maka kita mulai tambahkan kalau keluar pakai apa? Jaket. Masalahnya adalah panas. Dulu saya nggak usah pakai jaket karena panasnya nggak seperti sekarang. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, artinya bahwa hidup kita harus terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Doa-doa kita, waktu-waktu ibadah kita, kalau itu terus kita tambah, Bapak Ibu, maka iblis akan kesulitan menyerang kita. Maka kita tidak jeblok, karena kita terus ditingkatkan oleh Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, perlengkapan spiritualitas ini kita perlu terus perbaharui di dalam setiap kehidupan kita. Yang paling utama, yang paling penting adalah melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah bagian dari proses upgrade itu. Ya. Jadi kalau Intel dalam komputer itu, dalam laptop itu selalu setiap hari dia berpikir bagaimana caranya kerja alatku ini semakin baik. Yesus Tuhan juga berpikir sama untuk kehidupan setiap orang percaya. Maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Proses ujian itu akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu setia mendampingi ketika setiap orang percaya itu berproses. Amin. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengalami atau sedang mengerjakan ujian, tidak usah khawatir, sebab Tuhan mendampingi kita untuk berproses itu untuk menjadi lebih baik. Proses setiap kita berbeda-beda. Kalau tadi saya katakan bahwa Tuhan itu tahu setiap kemampuan kita. Antara saya dengan jenengan, dengan anak-anak remaja, dengan orang-orang yang sudah sepuh, itu prosesnya juga berbeda. Tetapi Tuhan ingin setiap kita semuanya mengalami itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, proses update dan upgrade itu juga membutuhkan orang lain, membutuhkan yang namanya komunitas, ya, untuk supaya kita bisa mengupgrade. Kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Dikatakan di situ, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bagian yang pertama dari komunitas ini akan membantu kita. Maka cari komunitas yang baik. Saya sering bilang kepada anak saya, kamu harus cari circle pergaulan yang baik. Harus hati-hati, sebab pergaulan yang buruk akan bisa merusak pergaulan yang baik. Akan lebih mudah mempengaruhi orang untuk berbuat tidak baik daripada mempengaruhi orang untuk berbuat baik. Ya kan? Pemuda remaja, cari komunitas yang bisa mendorong kalian semakin mengerti tentang kasih Tuhan. Apakah tidak boleh saya ikut komunitas yang boleh? Tapi jangan biarkan circle-mu itu mempengaruhi hidup. Gunakan orang-orang di sekitarmu itu untuk membantu mengupgrade. Gunakan orang-orang di sekitar itu untuk membantu Anda mengupdate kalau Anda butuh bantuan. Maka dikatakan, mari kita saling memperhatikan. Mas, saya kok jenengan tidak pernah ke gereja tuh. Nah, ada masalah tuh Mas? Kalau tak masalah kalau kata kita meyakinkan mereka, membantu mereka, saling mengingatkan. Yang dikatakan saling mengingatkan, saling memperhatikan, saling mendorong. Ayo Mas, semangat, karena Tuhan akan menyertai kita terus. Semangat. Saling mendorong dengan kesaksian hidup.
bukan semakin membuat kita semakin jauh. Itu yang disebut dengan komunitas. Ketika kemarin saya kumpulkan anak-anak kelas 7 dan kelas 8 untuk proyek hidroponik, saya mulai melihat karena ada kelas 7, ada kelas 8. Dari awal saya bentuk tim ini, saya terus mengamati, ya, sampai akhirnya kemarin kita mulai menanam itu, saya mulai mengamati tentang kerjasama mereka. Ternyata mereka ada beberapa yang tidak saling mendorong, tapi saling menjatuhkan. Setelah selesai saya kumpulkan kembali mereka. Kalian adalah tim, oke? Tim, ya tim. Setiap tim harus saling mendorong, harus saling menghargai, harus saling membangun, ya harus saling menjaga. Saya katakan seperti itu. Kalau ada teman dalam timmu ini mulai lemah, kamu harus menguatkan. Itu yang disebut dengan tim. Bapak Ibu, kita sebagai saudara seiman di dalam jemaat di tempat ini, kita adalah tim. Mari kita saling mendorong supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan baik. Bagian yang kedua, komunitas itu akan membuat kita bertumbuh. Komunitas kita adalah apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, karena itu yang akan mengupgrade kita, Bapak Ibu, membantu mengupdate kita. Dari mana kita bisa dapat informasi tentang firman Tuhan, mendengarkan kesaksian, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Itu yang akan mengupgrade dan mengupdate kehidupan kekristenan kita. Jadi kalau kita mulai mundur dari setiap ibadah-ibadah, Bapak Ibu tidak akan bisa upgrade. Maka ketika masalah itu datang, apa yang terjadi? Bapak Ibu berdosa tadi, meninggalkan Tuhan. Mari kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita itu saling membutuhkan, ya enggak? Saling membutuhkan untuk apa? Bertumbuh dan berkembang, memperbaharui diri di dalam iman kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu, bagian yang paling penting yang perlu di-upgrade dan di-update adalah iman. Iman percaya kita. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kekristenan kita. Mengapa iman itu menjadi bagian yang utama? Karena iman itu melibatkan hati kita, percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa percaya penuh kepada Tuhan, maka kita tidak akan mudah untuk diperbaharui tadi, tidak akan mudah ditingkatkan. Ngeyel di sini. Maka kita harus teguh di dalam iman kita yang telah diajarkan kepadamu, dan dalam hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, bagian terpenting yang terus harus kita update iman, karena itu intinya. Kalau dalam komputer itu prosesornya, Bapak Ibu. Intinya, kalau itu rusak, prosesor itu rusak, semua laptop komputer itu tidak akan bisa melakukan pekerjaan. Kalau iman itu rusak, iman itu mulai stop, berhenti, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik proses dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, apa sih yang perlu diupdate dan diupdate? Berikutnya adalah tentang pengetahuan. Amsal pasal 15 ayat 14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Pengetahuan apa? Saya bisa katakan pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah hikmat.
Pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah hikmat. Itu perlu terus, Bapak Ibu. Hikmat itu perlu diperbaharui, perlu dipelajari. Dan hikmat itu datangnya dari Tuhan. Hikmat itu bisa datang ketika kita sering belajar. Belajar apa? Firman. Karena di dalam firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita bagaimana tadi firman Tuhan katakan mengetahui kehendak Allah mana yang baik dan mana yang benar. Itu hikmat. Hikmat itu ketika orang bisa mengetahui ini baik, ini benar menurut kehendak Allah. Itu hikmat, Bapak Ibu. Oleh karena itu terus kita harus pelajari, kita harus tingkatkan, kita harus update terus, supaya kita tidak dikatakan orang bodoh, orang bebal, dikandani ngeyel. Ya. Kalau kita jadi orang bebal, pengetahuan yang datang dari Tuhan itu tidak ada gunanya. Ya. Saya punya teman yang bebal kayak gitu. Pokoknya kepenginnya awake dhewe dikandani ora gelem, dikai masukan ora gelem. Ini orang bebal. Maka hikmat itu penting bagi setiap kita. Terus kita tingkatkan, upgrade terus. Karena tadi saya katakan perkembangan zaman, perkembangan masalah, perkembangan tantangan itu membutuhkan hikmat untuk membantu menyelesaikan itu. Jadi jangan kita sibuk dengan yang lain, tapi sibuklah mencari hikmat pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui firman-Nya, melalui ibadah dan sebagainya. Berikutnya, bagian yang perlu diupdate dan diupdate adalah karakter. Karakter yang seperti apa? Dalam Roma pasal 8 ayat 29 bagian A. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi karakter yang benar adalah ini Bapak Ibu, serupa menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan Tuhan, serupa dengan Kristus. Jadi karakter siapa yang harus ada dalam hidup kita? Karakter Kristus, karakter Tuhan. Bapak Ibu lihat di Galatia 20 ya, tentang buah roh. Inilah karakter Kristus yang harus ada dalam kehidupan kita, yang harus ditingkatkan. Apa? Penguasaan diri harus ditingkatkan, kesabaran harus ditingkatkan. Kalau kita mau mengupdate karakter kita, lihat buah roh. Itu karakter Kristus yang harus ada dalam kehidupan kita. Damai sejahtera ditingkatkan sehingga kita bisa menghadapi tantangan ini. Yang terakhir apa sih yang perlu diupdate? Yang utama tadi ada iman, ada karakter. Di sini adalah kemampuan, skill. Apa itu kemampuan? Apa itu skill? Ini berhubungan dengan pelayanan. Kalau kita jadi orang percaya, tadi saya katakan, wes aku dibaptis selesai, tidak mau terlibat dalam pelayanan atau apapun, maka kita tidak update. Karena setiap orang percaya itu dipanggil untuk melayani, amin. Setiap orang percaya itu dipanggil untuk melayani, maka skill pelayanan kita harus ditingkatkan. Amsal 13 ayat 16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Pengetahuan sekarang berhubungan dengan skill untuk melayani, Bapak Ibu. Maka saya selalu katakan kepada teman-teman remaja, kalau kamu mau melayani, berikan yang terbaik. Perbaharui, update skillmu. Dengan cara apa? Banyak hal. Latihan dengan yang senior. Nah di sini ada yang senior. Ya harus ikuti. Kalau yang senior itu pada dia katakan gini ya, ikuti, belajar. Yang tidak aku posko ini wae, aku nak main dong ini kok seperti itu. Tidak bisa. Maka pelayanan kita tidak akan menjadi lebih baik. Sebagai tim worship leader, singer, belajar. Ya, yang biasanya mendengarkannya lagu-lagu duniawi campur sari, ketika kita mau latihan seminggu dengarnya lagu yang akan dinyanyikan terus. Apalagi lagu baru. Ini salah satu bagian upgrade supaya pelayanan pekerjaan Tuhan itu menjadi lebih baik. Saya senang sekarang ya bahwa Bapak ini sudah mulai pekerjaannya, pelayanannya sudah mulai agak, bebannya mulai agak turun karena sudah remaja, sudah mulai terlibat. Ini satu bagian penting update dan upgrade tim pelayanan di gereja kita. Tapi dikasih Tuhan,
Sama juga, walaupun saya tidak main musik, walaupun saya tidak di atas mimbar, tapi perlu Bapak Ibu mengupdate pelayanan jenengan. Bagaimana caranya jadi asar yang baik, ya pendengar yang baik, menjadi penasehat yang baik. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin meningkat di dalam Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama, ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah milik Allah, maka kita akan menyadari bahwa segala sesuatu bukan tentang kita, melainkan tentang Dia. Apa maksudnya? Tentang Dia. Artinya apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita akan terus ikuti. Bukan tentang kita. Aku maunya gini loh, aku maunya gini. Enggak, tapi maunya Tuhan. Tuhan mau kau diperbaharui, maka ikuti apa yang Tuhan mau. Bagian yang kedua, kesimpulannya adalah pengembangan diri bukan berfokus kepada hasil proses. Artinya kita berkomitmen untuk mau mengembangkan diri kita, untuk menjalani proses bersama dengan Tuhan seumur hidup. Bapak Ibu, update dan update itu akan terus sampai kita dipanggil Tuhan. Saya yakin teknologi ini akan terus ada, terus meningkat setiap hari, setiap waktu. Mungkin nanti saat usia saya 70 tahun sudah tidak ada lagi handphone seperti ini. Mungkin ya, mungkin sudah kita dengan pikiran seperti di film-film itu, atau apapun lah, teknologi apapun yang mungkin lebih canggih, Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita ikuti proses hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Buka hati kita untuk Tuhan boleh proses kita perbaharui, meningkatkan iman percaya kita. Jangan pernah tinggalkan hari-hari waktu-waktu ibadah, waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Tingkatkan itu untuk mengambil, memperbaharui setiap kehidupan iman percaya kita. Bila ku buka mataku dan ku lihat wajah-Mu, ku terkagum Tuhan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan proses yang kita mau jalani bersama. Pujikan pujian ini.
kami siap untuk diupdate, di-upgrade, supaya hidup kami semakin kuat di dalam menghadapi tantangan Tuhan. Supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami, membedakan mana yang baik, membedakan mana yang benar. Dan kami siap untuk memberi hidup kami lebih lagi, melayani Tuhan menghadapi tantangan zaman ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Setiap hari kami rindu untuk ditambah-tambahkan terus hikmat di dalam setiap hidup kami, supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu terus memperbaharui kehidupan kami. Kami semakin kuat, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu, selamat pagi. Waktunya kami berikan. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah semakin meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan untuk waktu jemaat kita selama sepekan ke depan. Ibadah doa hari Selasa tanggal 22 Oktober untuk pemimpin pujian Bapak Anton dengan acara sharing yang akan dipimpin oleh Ibu Yanti dan pemain musik Saudara Grace dan bertempat di gereja. PA Sangkrah tanggal 30 Oktober pemimpin pujian Ibu Desi dan sharing akan dipimpin oleh Bapak Effendi dan bertempat di Ibu Maria Singh tanggal 30 Oktober. Ya, berarti itu untuk minggu depannya lagi. Perkarya Persekutuan Kaum Pria hari Kamis jam 6:30 malam, tanggal 24 Oktober pemimpin pujian Bapak Anton, sharing yang akan dipimpin oleh Bapak Ayub dengan tema kunci menuju kedewasaan dan bertempat di rumah Bapak Buntoro. Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja tanggal 26 Oktober dimulai pukul 5 untuk pemimpin pujian Saudara Cherry dan Selo, singernya Kalista dan Rahel, pemain musik Abigail, Deron, Nael dan Yefta, operator LCD Saudara Kalika, asalnya Tevila dan Rahma, dan acara game yang akan dipimpin oleh kakak pembimbing. Ibadah umum hari Minggu tanggal 27 Oktober pemimpin pujian Ibu Iga, singernya Saudara Tigris, Selomita dan Ibu Susan. Pembawa firman nanti akan dilayani oleh Bapak Mika Effendi, pemain musik Bapak Salomo, Bapak Daniel, Kakak dan Bapak Anton. Untuk asernya Ibu Yohana dan Ibu Esther Christine, operator sound Ibu Elvina dan operator LCD Saudara Ayu. Ibadah sekolah minggu hari Minggu tanggal 27 untuk WL-nya Kak Effendi dan Ara, singernya Mita dan Lala. Untuk choir nanti akan dilayani dari kelas tunas remaja. Dan untuk ibadah sekolah minggu depan adalah ibadah gabungan yang akan dilayani oleh Kak Esther Christine, pemain musik Yolan, Hiro, Kak Salomo, Kak Daniel dan Kak Anton, operator LCD Alfa, dan akan ada kegiatan perjamuan kasih. Demikian untuk laporan saldo persembahan bulan September tahun 2024. Bapak Ibu bisa menyimak di depan. Ini adalah laporan per
pembangunan minggu pertama bulan Oktober. Dan ini adalah laporan persembahan untuk minggu pertama bulan Oktober. Dan ini adalah laporan celengan pembangunan dari bulan Januari sampai dengan bulan September. Ada titipan dari panitia event gereja rangkaian Natal tahun 2024. Masih ada kekurangan dana sekitar 4.566.000 sekian. Bagi Bapak Ibu, mari kita ikut ambil bagian di dalamnya. Ada amplop Natal, donatur dan juga paket makanan yang sering di-share di setiap minggunya. Bapak Ibu bisa ikut mendukung di dalam kegiatan kita bersama. Ada titipan dari seksi pembangunan. Di depan sudah disediakan celengan. Mari Bapak Ibu yang minggu kemarin belum mengambil celengan bisa mengambil celengan untuk diisi persembahan pembangunan kita dan akan dibawa di minggu pertama bulan depan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, saya mewakili Bapak Gembala mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah bisa hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat tim musik, worship leader, singer, operator LCD, sound system, semua yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Perlu diketahui kita pengurus DPJ akan mengikuti kegiatan Rakerda nanti hari Jumat dan Sabtu di Pojok Gedang. Doakan supaya kita bisa mengikuti dengan baik dan berguna bagi khususnya pelayanan di gereja kita. Nanti Desember kita juga akan ada pembuatan program kerja selama setahun ke depan untuk GKI Mojosongo. Bapak Ibu dukung terus dalam doa, dalam setiap rencana-rencana program gereja, dukung dalam dana untuk setiap kebutuhan-kebutuhan gereja, karena Tuhan akan memberkati melalui pekerjaan usaha Bapak Ibu semuanya. Kita terus doakan Pak Ayub yang hari ini juga masih terbaring sakit. Beliau belum bisa melayani Tuhan. Kita doakan terus supaya di minggu depan beliau bisa kembali melayani kita semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Dalam
nyatakan dalam hidup kami melalui ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami hidup setiap hari kami semakin dikuatkan, dipulihkan, diperbaharui Tuhan. Di penghujung ibadah kami ini kami berdoa khusus untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Ayub yang saat ini masih terbaring sakit. Tuhan Yesus, kami minta belas kasihan-Mu hari ini turun bagi hamba-Mu ini. Mukjizat-Mu turun bagi hamba-Mu ini. Kesembuhan melalui lawatan pribadi Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan Pak Ayub. Kakinya yang bengkak Tuhan jamah secara medis harus melalui apapun, tetapi kami yakin Allah, Engkau punya rencana yang luar biasa. Engkau yang sanggup menolong. Mukjizat-Mu ya dan amin. Tiada yang pernah bisa kami ragukan akan mukjizat-Mu dalam hidup kami. Terkhusus buat Gembala Sidang kami saat ini, Tuhan jamah, Tuhan lawat dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kesembuhan nyata jadi dalam kehidupannya, sehingga di hari-hari mendatang hamba-Mu ini boleh kembali bisa melayani bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai memberkati kami sampai di rumah dengan selamat. Kembalikan kami dalam setiap ibadah-ibadah mingguan. Ada kebaktian doa, ada ibadah kaum pria, ada ibadah pemuda, remaja, sekolah minggu, dan ibadah yang akan kami lalui di minggu depan. Tuhan, kiranya melalui ibadah-ibadah ini kami pulih semakin rindu diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap lawatan Tuhan di dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan, damai sejahtera, berkat yang daripada Engkau turun di tengah-tengah kami. Pemulihan, kekuatan, penyertaan dan keselamatan menyertai hidup kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.